Abu Nawas bongkar kebodohan pedagang dan pegawai hingga satu kota terdiam. Di suatu sore yang terik di pinggiran Baghdad, Abu Nawas berjalan santai sambil memandangi kios-kios kecil yang berjejer di sepanjang jalan. Bau roti baru dan sup kambing menyeruak, tapi perhatian Abu Nawas justru tertuju pada kerumunan orang di depan balai kota. Di sana, seorang pria berjubah hitam berdiri di atas peti kayu, berteriak lantang seolah ia pemilik kebenaran dunia. "Aku katakan padamu," teriak pria itu. "Barang siapa yang menggunakan jam pasir untuk mengukur waktu adalah orang yang tidak percaya pada takdir. Waktu sudah ditentukan Allah, tidak perlu alat pengukur." Orang-orang mengangguk, sebagian bingung, sebagian takut berdebat. Pria ini dikenal sebagai Kadi Bahri, seorang pegawai pengadilan yang gemar memamerkan otoritasnya. Abu Nawas mendekat sambil tersenyum. "Wahai Kadi Bahri," katanya ringan, "jika apa yang kau katakan benar, berarti engkau tidak pernah membutuhkan alat apapun untuk memastikan sesuatu, bukan?" Kadi Bahri menatap sinis. "Tentu saja. Aku hanya memakai akal sehat dan takdir." "Akal sehat, ya?" Abu Nawas mengangguk sambil mengelus jenggot yang tidak terlalu rapi. "Bolehkah aku bertanya?" "Katakan." "Jika engkau tidak memerlukan alat pengukur waktu, kenapa setiap hari engkau datang bekerja tepat pada saat lonceng masjid berbunyi? Bukankah itu alat tanda waktu?" Orang-orang mulai berbisik. Kadi Bahri tampak tergagap sebentar, tapi cepat-cepat menjawab, "Itu berbeda. Lonceng adalah panggilan, bukan alat ukur." Abu Nawas tersenyum kecil. "Baiklah. Lalu, ketika engkau mengadili seseorang, bagaimana engkau menentukan hari sidang berikutnya?" "Dengan mencatatnya di lembaran pengadilan," jawab Kadi Bahri cepat. "Dan kapan engkau tahu hari itu sudah tiba?" Kadi Bahri terdiam. Mulai tampak kerut di dahinya. Abu Nawas melanjutkan, "Apakah engkau menunggu takdir mengetuk pintu rumahmu dan berkata, 'Hai Kadi, hari ini sidangmu'?" Kerumunan tertawa. Kadi Bahri wajahnya memerah. "Engkau memelintir kata-kataku. Aku hanya mengatakan bahwa jam pasir tidak perlu." "Ah," kata Abu Nawas, "kalau begitu bukan takdir masalahnya, tapi jam pasirnya." Kadi Bahri makin panas. "Jam pasir itu alat orang malas. Mereka takut menyia-nyiakan waktu, padahal waktu tidak bisa dikendalikan." Abu Nawas memutar bola mata ke langit seolah mencari hikmah. "Wahai Kadi Bahri, aku ingin bertanya sekali lagi. Kau mengatakan waktu tidak bisa dikendalikan, benar?" "Tentu saja." "Kalau begitu," kata Abu Nawas sambil menunduk sedikit, "kenapa engkau marah bila seseorang terlambat hadir di sidangmu? Bukankah ia juga hanya mengikuti takdir? Harusnya engkau memuji mereka karena patuh pada kehendak Tuhan." Suasana mendadak ricuh dengan tawa dan tepuk tangan. Kadi Bahri benar-benar tersudut. Namun Abu Nawas belum selesai. "Wahai Kadi," lanjutnya dengan nada lebih lembut, "ketahuilah bahwa mengukur waktu bukan berarti menentang takdir. Justru itu adalah bagian dari amanah. Kita diberi akal agar bisa mengatur hidup, bukan untuk menyalahkan kehendak ilahi. Sama seperti engkau menghitung dirham yang diberikan padamu setiap bulan, kau tidak menyerahkan semuanya pada takdir, bukan?" Kadi Bahri terdiam membatu. Bahkan murid-muridnya yang biasa mendampinginya mulai saling pandang dan menghindari tatapannya. Kemudian Abu Nawas menambahkan, "Mengelola waktu adalah tanda kebijaksanaan, bukan pembangkangan. Bukankah Rasulullah pun mengatur jadwal, membagi tugas, dan menetapkan waktu salat? Bila mengatur waktu dianggap menolak takdir, maka seluruh umat harus hidup tanpa perencanaan. Kita tidak boleh menetapkan jadwal belajar, berdagang, atau bahkan menikah." Kerumunan mengangguk setuju. Seorang pedagang roti bahkan menepuk pundak temannya. "Benar itu. Kalau tanpa jadwal, istriku tidak akan tahu kapan aku harus pulang." Senyuman muncul lagi di wajah-wajah orang Baghdad. Pada akhirnya, Kadi Bahri menurunkan kepalanya. "Aku perlu memikirkan ulang kata-kataku." Abu Nawas menepuk bahu sang Kadi seperti sahabat lama. "Berpikirlah dengan tenang.
Ingatlah, tidak semua perkara harus diteriakkan dari atas peti kayu. Kerumunan tertawa lagi, kali ini lebih hangat. Kadi Bahri mundur perlahan, meninggalkan tempat dengan wibawa yang menurun setengah derajat. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pergi sambil tersenyum, dan diam-diam mengeluarkan jam pasir kecil dari sakunya. Ia membalik jam itu, menatap detik pasir yang turun perlahan, lalu bergumam. Takdir memang menentukan, tapi manusia tetap wajib berusaha memastikan ia tidak terlambat makan malam. Saat Abu Nawas berbelok menuju pasar rempah, ia mendapati keramaian baru. Kali ini bukan karena perdebatan, melainkan karena seorang pedagang kaya bernama Faruk tengah memarahi pegawainya. Bagaimana bisa kau menimbang rempah tanpa timbangan? Lihat. Pelanggan mengeluh lagi, teriak Faruk sambil memegang sekantong kunyit yang tampak terlalu sedikit. Pegawai itu pucat. Tuan Faruk, timbangan kita patah sejak pagi. Abu Nawas mendekat, tertarik melihat kegaduhan yang hampir selalu sukses menjadi hiburan sore hari di Baghdad. Faruk mengenalnya dan langsung menunjuk sambil mengeluh. Abu Nawas, kau datang tepat waktu. Lihat pegawaiku ini. Ia menimbang rempah tanpa timbangan. Apa manusia bisa menimbang dengan takdir? Abu Nawas menahan tawa. Wahai Faruk, bukankah barusan aku mendengar seseorang di balai kota berkata bahwa mengukur adalah tanda kurang beriman? Pedagang itu mendengus. Ayolah, Abu Nawas. Jangan bawa-bawa kadi itu. Ini urusan dagang. Kalau tidak diukur, aku rugi. Kerumunan tertawa kecil. Abu Nawas mengangguk-angguk, seolah memahami persoalan rumit yang sebenarnya sangat sederhana. Baik, Faruk. Jika benar kau rugi bila tidak mengukur, maka mari kita uji akurasi penglihatanmu. Abu Nawas mengambil 2 genggam kunyit, satu dari karung, satu dari meja. Menurutmu, tanyanya, mana yang lebih berat? Faruk memicingkan mata, menatap lama. Yang kanan. Abu Nawas mengangkat alis. Benarkah? Pegawaimu, menurutmu yang mana? Pegawai itu ragu-ragu. Yang kiri. Kerumunan mulai menahan tawa lagi. Abu Nawas berkata ringan, lihat. Tanpa alat ukur, pendapat orang hanya akan jadi perdebatan yang tidak selesai. Sekarang mari kita cari cara sederhana. Ia mendekati anak kecil yang sedang memainkan ayunan kayu di dekat toko sayur. Nak, bolehkah aku meminjam ayunanmu sebentar? Anak itu mengangguk senang. Abu Nawas menggantung 2 kantong kecil kunyit di kedua sisi ayunan. Tali ayunan miring ke kiri. Jadi, ujar Abu Nawas, yang kiri lebih berat. Kerumunan bersorak kagum. Faruk mendengus, tapi ia tahu Abu Nawas benar. Abu Nawas melanjutkan, timbangan rusak itu bukan masalah besar. Kau tetap bisa berjualan bila mau memakai akal. Tapi bila kau mengandalkan tebak-tebakan, hari ini kau rugi kunyit, besok rugi reputasi. Pegawai Faruk tampak lega. Faruk sendiri menghela napas. Baik, baik. Aku mengerti. Tapi astaga, Abu Nawas, jika aku memakai ayunan anak kecil setiap hari, orang akan menganggapku gila. Tidak masalah, jawab Abu Nawas santai. Kegilaan yang jujur lebih baik daripada kewarasan palsu yang merugikan orang lain. Kerumunan tertawa lagi. Faruk akhirnya ikut tertawa sambil mengusap wajahnya. Namun sebelum Abu Nawas pergi, seorang pemuda mendekat dan bertanya dengan nada serius, wahai Abu Nawas, kalau semua perlu diukur, bagaimana dengan niat? Niat kan tidak terlihat. Abu Nawas berhenti sejenak. Pertanyaan itu membuat kerumunan mendadak hening. Niat, katanya pelan, memang tak bisa diukur, tapi bisa dibuktikan. Bila seseorang berniat jujur, akan terlihat dari tindakannya. Bila seseorang berniat bengkok, ia akan menyusahkan orang lain bahkan tanpa alat ukur. Sama seperti pedagang yang tampaknya marah demi keadilan, padahal ia hanya takut rugi. Faruk terbatuk-batuk kecil, pura-pura fokus pada karung rempah. Abu Nawas menatap pemuda itu dan melanjutkan, ketika sesuatu tidak bisa diukur dengan alat,
ukur dengan akhlak. Jika akhlakmu benar, tak ada satupun timbangan yang bisa menipu kamu. Kerumunan mengangguk. Beberapa wajah tampak merenung panjang. Lalu, tiba-tiba seorang pria tua bersorak, Abu Nawas. Kalau begitu, bagaimana mengukur akhlak? Abu Nawas tersenyum lebar. Itu mudah. Lihatlah bagaimana seseorang bersikap saat tidak ada yang menonton. Bila ia tetap jujur, itulah akhlak. Bila ia hanya jujur ketika dilihat orang, itu hanya panggung. Kerumunan pecah oleh tepuk tangan. Abu Nawas pun melangkah pergi pelan, tetapi belum sempat jauh, pegawai Faruk berteriak memanggilnya. Abu Nawas. Kau lupa jam pasir kecilmu. Abu Nawas menoleh dan mengambilnya kembali. Wah, terima kasih. Kalau jam ini tertinggal, takdirku malam ini pasti berantakan. Kerumunan kembali meledak tawa, sementara Abu Nawas berjalan pulang ditemani bayangan senja yang turun perlahan. Ketika Abu Nawas hampir mencapai jembatan kecil menuju rumahnya, ia melihat kerumunan baru di tepi sungai. Seorang pria bertubuh kekar, yang dikenal sebagai Kasim sang penarik perahu, sedang berdebat dengan sekelompok pelajar muda dari madrasah setempat. Mustahil, teriak Kasim sambil menunjuk air sungai yang mengalir deras. Kalian bilang arus ini bisa dihitung kecepatannya. Air itu hidup. Mana mungkin bisa dipatok angka? Para pelajar tampak kewalahan. Mereka hanya mendapat tugas sederhana dari guru mereka, mengukur kecepatan arus untuk latihan matematika. Tapi Kasim, entah mengapa, merasa terhina. Abu Nawas mengamati dari jauh, lalu mendekat karena suasana sudah mulai panas. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya pelan. Salah satu pelajar berkata, kami hanya ingin mengukur arus sungai, Tuan. Tapi Kasim bersikeras bahwa air tidak bisa diukur. Kasim membusungkan dada. Betul. Air mengalir karena kehendak Tuhan. Mengukurnya berarti kau ingin membatasi ciptaannya. Orang-orang di sekitar mulai ikut memihak, sebagian membenarkan, sebagian geleng-geleng kepala. Abu Nawas tersenyum tipis. Sungguh keyakinan yang indah, Kasim. Tapi izinkan aku bertanya, bila air tidak bisa diukur, bagaimana kau menentukan harga untuk jasa menyeberangkan orang? Kasim langsung menjawab, ya dihitung dari jarak seberang ke sini. Dan jarak itu, bukankah kau ukur? Kasim terdiam sejenak. Itu berbeda. Berbeda. Abu Nawas menatapnya dengan heran pura-pura. Kau mengukur tanah ciptaan Allah, tapi menolak mengukur air ciptaan Allah. Kenapa salah satu boleh, yang lain tidak? Kerumunan mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, baiklah, mari kita coba cara yang tidak mengganggu kehendak Tuhan. Ia mengambil sepotong kayu kecil dari tepi sungai. Perhatikan ini, katanya sambil meletakkan kayu itu di air. Abu Nawas lalu meminta salah satu pelajar berdiri di hilir sungai beberapa langkah jauhnya. Nak, ketika kayu ini menyentuh kakimu, beri isyarat. Pelajar itu mengangguk. Abu Nawas melepaskan kayu tersebut, lalu menghitung dalam hati sambil berjalan pelan di sepanjang sungai. Ketika pelajar memberi isyarat, Abu Nawas berkata, waktu tempuhnya 32 langkah. Satu pelajar mencatat itu. Abu Nawas menunjuk Kasim. Nah, sekarang coba kau jelaskan, apakah aku barusan menentang takdir? Kasim menggaruk kepala. Tidak, kau hanya berjalan sambil melihat kayu. Tepat sekali, jawab Abu Nawas. Dan itulah mengukur. Mengukur bukan menantang Tuhan, itu hanya memperhatikan ciptaannya dengan lebih teliti. Kalau kau tak mau mengukurnya, itu hakmu. Tapi jangan larang orang yang ingin menjadi cerdas. Kerumunan mengangguk. Beberapa pelajar tampak lega. Namun tiba-tiba Kasim bertanya dengan suara lebih pelan, tapi, untuk apa anak-anak ini mengukur arus sungai? Seorang pelajar menjawab dengan semangat, guru kami bilang, agar kita belajar memahami bagaimana air bisa membantu kita. Kalau kita tahu kecepatannya, kita bisa merancang kincir air, mengatur irigasi, bahkan menentukan cara agar perahu bergerak lebih efisien. Abu Nawas menambahkan,
dan mungkin suatu hari mereka bisa membuat alat agar sungai memberimu lebih banyak rezeki. Kasim terdiam lama. Ekspresinya berubah dari marah menjadi malu, lalu menjadi penasaran. Baiklah, katanya akhirnya, kalau begitu ajari aku juga bagaimana mengukur arus sungai. Supaya aku bisa berkata pada penumpang bahwa tarifku bukan asal tebak. Kerumunan bertepuk tangan. Para pelajar terlihat terkejut dan bangga. Abu Nawas tersenyum. Aku akan ajarkan. Tapi ingat satu hal, Kasim. Apa itu? Ukurlah air untuk memahami alam. Ukurlah jarak untuk menolong penumpangmu. Tapi jangan ukur kesabaran istrimu. Itu sungai yang arusnya lebih berbahaya. Kerumunan kali ini tertawa keras sekali. Bahkan Kasim ikut tertawa sambil mengusap wajahnya pasrah. Dan ketika matahari mulai tenggelam, Abu Nawas berjalan pulang perlahan, sambil memandangi sungai yang mengalir damai. Air tetap air, pikirnya. Bisa diukur, bisa dipahami. Yang paling sulit diukur tetaplah manusia. Namun justru itu yang membuat hidup di Baghdad tidak pernah membosankan. Para pelajar kembali ke madrasah membawa catatan hasil pengukuran. Kasim kembali ke perahunya dengan langkah lebih ringan, dan kerumunan perlahan bubar. Namun Abu Nawas belum sempat melangkah jauh ketika seseorang memanggilnya dari arah warung teh di sudut jalan. Abu Nawas, kemari sebentar. Ternyata itu Hamid, penjual teh yang terkenal pelit. Meja kayu di depannya dipenuhi koin dari berbagai ukuran, dan wajahnya kusut seperti kain habis diperas. Aku butuh pendapatmu, katanya tanpa basa-basi. Orang-orang bilang aku menghitung bayarannya terlalu teliti. Padahal aku hanya memastikan tidak rugi. Abu Nawas duduk, menatap koin yang tertata berantakan. Bagaimana cara kau menghitungnya? Hamid langsung mengambil satu koin tembaga kecil. Kalau teh manis, sekeping ini. Kalau tambah gula, 2 keping. Kalau pakai gelas besar, tambah lagi setengah keping. Abu Nawas mengangkat alis. Setengah. Hamid dengan bangga menunjukkan koin yang sudah dipotong 2. Lihat. Supaya adil. Orang-orang di warung yang mendengar langsung menutup mulut menahan tawa. Abu Nawas menyandarkan punggungnya pada kursi. Hamid, kau benar-benar memotong koin. Tentu. Bagaimana lagi aku bisa menagih setengah harga? Abu Nawas tidak langsung menegur. Ia hanya mengambil satu potongan koin, menatapnya lama, lalu berkata, Hamid, boleh aku bertanya satu hal sederhana? Tentu. Ketika kau memberikan setengah koin kepada pembeli sebagai kembalian, apakah mereka menerimanya? Hamid terdiam. Salah satu pelanggan berseru, tidak. Kami tidak bisa menggunakan itu untuk membeli apapun di tempat lain. Kerumunan warung ikut mengomel setengah bercanda. Hamid mulai gelisah. Lalu, apa aku salah? Abu Nawas menepuk meja ringan. Kau tidak salah dalam niat, Hamid. Kau hanya salah dalam logika. Bagaimana maksudnya? Abu Nawas mengambil gelas teh hangat, mengangkatnya. Bayangkan aku berkata, Hamid, aku mau teh setengah gelas saja. Lalu kau membelah gelasmu menjadi 2 dan memberiku separuh. Pelanggan langsung pecah tertawa. Hamid hampir menepuk jidatnya sendiri. Abu Nawas melanjutkan, setengah harga bukan berarti membelah uang, tapi menurunkan nilai. Bila kau ingin setengah harga, buat koin khusus, atau gunakan ukuran lain yang berlaku umum. Yang penting bukan bentuknya, tapi kesepakatannya. Hamid menggaruk kepala. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Koin-koin ini sudah terlanjur terpotong. Abu Nawas memandang sekitar. Bagikan saja pada anak-anak sebagai permainan. Kau bisa bilang itu koin keberuntungan. Dengan begitu, kau tidak rugi muka, dan mereka dapat hiburan. Anak-anak yang mendengar langsung bersorak. Hamid akhirnya tertawa juga, menyerah pada kenyataan. Baiklah, baiklah. Mulai besok aku buat harga yang jelas tanpa membelah koin. Terima kasih, Abu Nawas. Orang-orang bertepuk tangan kecil. Abu Nawas berdiri,
menata sorbannya, dan mulai berjalan pulang sekali lagi. Kali ini tidak ada yang memanggilnya, tidak ada yang berdebat, tidak ada yang memotong koin. Langit sudah gelap, dan lampu-lampu minyak di sepanjang jalan menyala lembut. Baghdad tampak tenang, tapi ketenangan itu selalu menyimpan jutaan potensi kekacauan kecil, kekacauan yang entah kenapa selalu mencari-cari jalan menuju Abu Nawas. Ia tersenyum sendiri, mengingat kejadian hari itu. Sungai yang bisa diukur. Waktu yang harus dikelola. Rempah yang harus ditimbang. Dan koin, yang sebaiknya tidak dibelah. Semua itu adalah bagian dari kecerdikan manusia dalam memahami hidup. Bukan untuk menantang Tuhan, tetapi agar manusia tidak memperbodohi dirinya sendiri. Abu Nawas melangkah melewati jembatan, menatap air yang mengalir dengan tenang, lalu bergumam pelan. Yang paling sulit diukur tetaplah ego manusia. Tapi selama masih ada yang mau belajar, Baghdad akan baik-baik saja. Ia melanjutkan perjalanan pulang di bawah cahaya rembulan, sementara kehidupan kota pelan-pelan kembali bergerak mengikuti alurnya. Sebagaimana sungai, yang mengalir tanpa pernah berhenti. Abu Nawas bongkar kebodohan pedagang dan pegawai hingga satu kota terdiam. Di suatu sore yang terik di pinggiran Baghdad, Abu Nawas berjalan santai sambil memandangi kios-kios kecil yang berjejer di sepanjang jalan. Bau roti baru dan sup kambing menyeruak, tapi perhatian Abu Nawas justru tertuju pada kerumunan orang di depan balai kota. Di sana, seorang pria berjubah hitam berdiri di atas peti kayu, berteriak lantang seolah ia pemilik kebenaran dunia. "Aku katakan padamu," teriak pria itu. "Barang siapa yang menggunakan jam pasir untuk mengukur waktu adalah orang yang tidak percaya pada takdir. Waktu sudah ditentukan Allah, tidak perlu alat pengukur." Orang-orang mengangguk, sebagian bingung, sebagian takut berdebat. Pria ini dikenal sebagai Kadi Bahri, seorang pegawai pengadilan yang gemar memamerkan otoritasnya. Abu Nawas mendekat sambil tersenyum. "Wahai Kadi Bahri," katanya ringan, "jika apa yang kau katakan benar, berarti engkau tidak pernah membutuhkan alat apapun untuk memastikan sesuatu, bukan?" Kadi Bahri menatap sinis. "Tentu saja. Aku hanya memakai akal sehat dan takdir." "Akal sehat, ya?" Abu Nawas mengangguk sambil mengelus jenggot yang tidak terlalu rapi. "Bolehkah aku bertanya?" "Katakan. Jika engkau tidak memerlukan alat pengukur waktu, kenapa setiap hari engkau datang bekerja tepat pada saat lonceng masjid berbunyi? Bukankah itu alat tanda waktu?" Orang-orang mulai berbisik. Kadi Bahri tampak tergagap sebentar, tapi cepat-cepat menjawab, "Itu berbeda. Lonceng adalah panggilan, bukan alat ukur." Abu Nawas tersenyum kecil. "Baiklah. Lalu, ketika engkau mengadili seseorang, bagaimana engkau menentukan hari sidang berikutnya?" "Dengan mencatatnya di lembaran pengadilan," jawab Kadi Bahri cepat. "Dan kapan engkau tahu hari itu sudah tiba?" Kadi Bahri terdiam. Mulai tampak kerut di dahinya. Abu Nawas melanjutkan, "Apakah engkau menunggu takdir mengetuk pintu rumahmu dan berkata, 'Hai Kadi, hari ini sidangmu'?" Kerumunan tertawa. Kadi Bahri wajahnya memerah. "Engkau memelintir kata-kataku. Aku hanya mengatakan bahwa jam pasir tidak perlu." "Ah," kata Abu Nawas, "kalau begitu bukan takdir masalahnya, tapi jam pasirnya." Kadi Bahri makin panas. "Jam pasir itu alat orang malas. Mereka takut menyia-nyiakan waktu, padahal waktu tidak bisa dikendalikan." Abu Nawas memutar bola mata ke langit seolah mencari hikmah. "Wahai Kadi Bahri, aku ingin bertanya sekali lagi. Kau mengatakan waktu tidak bisa dikendalikan, benar?" "Tentu saja." "Kalau begitu," kata Abu Nawas sambil menunduk sedikit, "kenapa engkau marah bila seseorang terlambat hadir di sidangmu? Bukankah ia juga hanya mengikuti takdir? Harusnya engkau memuji mereka karena patuh pada kehendak Tuhan." Suasana mendadak ricuh dengan tawa dan tepuk tangan. Kadi Bahri benar-benar tersudut. Namun Abu Nawas belum selesai. "Wahai Kadi," lanjutnya dengan nada lebih lembut, "ketahuilah bahwa mengukur waktu bukan berarti menentang takdir.
Justru itu adalah bagian dari amanah. Kita diberi akal agar bisa mengatur hidup, bukan untuk menyalahkan kehendak ilahi. Sama seperti engkau menghitung dirham yang diberikan padamu setiap bulan, kau tidak menyerahkan semuanya pada takdir, bukan? Kadi Bahri terdiam membatu. Bahkan murid-muridnya yang biasa mendampinginya mulai saling pandang dan menghindari tatapannya. Kemudian Abu Nawas menambahkan, mengelola waktu adalah tanda kebijaksanaan, bukan pembangkangan. Bukankah Rasulullah pun mengatur jadwal, membagi tugas, dan menetapkan waktu salat? Bila mengatur waktu dianggap menolak takdir, maka seluruh umat harus hidup tanpa perencanaan. Kita tidak boleh menetapkan jadwal belajar, berdagang, atau bahkan menikah. Kerumunan mengangguk setuju. Seorang pedagang roti bahkan menepuk pundak temannya. Benar itu. Kalau tanpa jadwal, istriku tidak akan tahu kapan aku harus pulang. Senyuman muncul lagi di wajah-wajah orang Baghdad. Pada akhirnya, Kadi Bahri menurunkan kepalanya. Aku perlu memikirkan ulang kata-kataku. Abu Nawas menepuk bahu sang Kadi seperti sahabat lama. Berpikirlah dengan tenang. Ingatlah, tidak semua perkara harus diteriakkan dari atas peti kayu. Kerumunan tertawa lagi, kali ini lebih hangat. Kadi Bahri mundur perlahan, meninggalkan tempat dengan wibawa yang menurun setengah derajat. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pergi sambil tersenyum, dan diam-diam mengeluarkan jam pasir kecil dari sakunya. Ia membalik jam itu, menatap detik pasir yang turun perlahan, lalu bergumam. Takdir memang menentukan, tapi manusia tetap wajib berusaha memastikan ia tidak terlambat makan malam. Saat Abu Nawas berbelok menuju pasar rempah, ia mendapati keramaian baru. Kali ini bukan karena perdebatan, melainkan karena seorang pedagang kaya bernama Faruk tengah memarahi pegawainya. Bagaimana bisa kau menimbang rempah tanpa timbangan? Lihat. Pelanggan mengeluh lagi, teriak Faruk sambil memegang sekantong kunyit yang tampak terlalu sedikit. Pegawai itu pucat. Tuan Faruk, timbangan kita patah sejak pagi. Abu Nawas mendekat, tertarik melihat kegaduhan yang hampir selalu sukses menjadi hiburan sore hari di Baghdad. Faruk mengenalnya dan langsung menunjuk sambil mengeluh. Abu Nawas, kau datang tepat waktu. Lihat pegawaiku ini. Ia menimbang rempah tanpa timbangan. Apa manusia bisa menimbang dengan takdir? Abu Nawas menahan tawa. Wahai Faruk, bukankah barusan aku mendengar seseorang di balai kota berkata bahwa mengukur adalah tanda kurang beriman? Pedagang itu mendengus. Ayolah, Abu Nawas. Jangan bawa-bawa Kadi itu. Ini urusan dagang. Kalau tidak diukur, aku rugi. Kerumunan tertawa kecil. Abu Nawas mengangguk-angguk, seolah memahami persoalan rumit yang sebenarnya sangat sederhana. Baik, Faruk. Jika benar kau rugi bila tidak mengukur, maka mari kita uji akurasi penglihatanmu. Abu Nawas mengambil 2 genggam kunyit, 1 dari karung, 1 dari meja. Menurutmu, tanyanya, mana yang lebih berat? Faruk memicingkan mata, menatap lama. Yang kanan. Abu Nawas mengangkat alis. Benarkah? Pegawaimu, menurutmu yang mana? Pegawai itu ragu-ragu. Yang kiri. Kerumunan mulai menahan tawa lagi. Abu Nawas berkata ringan, lihat. Tanpa alat ukur, pendapat orang hanya akan jadi perdebatan yang tidak selesai. Sekarang mari kita cari cara sederhana. Ia mendekati anak kecil yang sedang memainkan ayunan kayu di dekat toko sayur. Nak, bolehkah aku meminjam ayunanmu sebentar? Anak itu mengangguk senang. Abu Nawas menggantung 2 kantong kecil kunyit di kedua sisi ayunan. Tali ayunan miring ke kiri. Jadi, ujar Abu Nawas, yang kiri lebih berat. Kerumunan bersorak kagum. Faruk mendengus, tapi ia tahu Abu Nawas benar. Abu Nawas melanjutkan, timbangan rusak itu bukan masalah besar. Kau tetap bisa berjualan bila mau memakai akal. Tapi bila kau mengandalkan tebak-tebakan, hari ini kau rugi kunyit, besok rugi reputasi. Pegawai Faruk tampak lega. Faruk sendiri menghela napas.
Baik, baik. Aku mengerti. Tapi astaga, Abu Nawas, jika aku memakai ayunan anak kecil setiap hari, orang akan menganggapku gila. Tidak masalah, jawab Abu Nawas santai. Kegilaan yang jujur lebih baik daripada kewarasan palsu yang merugikan orang lain. Kerumunan tertawa lagi. Faruk akhirnya ikut tertawa sambil mengusap wajahnya. Namun sebelum Abu Nawas pergi, seorang pemuda mendekat dan bertanya dengan nada serius, "Wahai Abu Nawas, kalau semua perlu diukur, bagaimana dengan niat? Niat kan tidak terlihat." Abu Nawas berhenti sejenak. Pertanyaan itu membuat kerumunan mendadak hening. "Niat," katanya pelan, "memang tak bisa diukur, tapi bisa dibuktikan. Bila seseorang berniat jujur, akan terlihat dari tindakannya. Bila seseorang berniat bengkok, ia akan menyusahkan orang lain bahkan tanpa alat ukur. Sama seperti pedagang yang tampaknya marah demi keadilan, padahal ia hanya takut rugi." Faruk terbatuk-batuk kecil, pura-pura fokus pada karung rempah. Abu Nawas menatap pemuda itu dan melanjutkan, "Ketika sesuatu tidak bisa diukur dengan alat, ukur dengan akhlak. Jika akhlakmu benar, tak ada satupun timbangan yang bisa menipu kamu." Kerumunan mengangguk. Beberapa wajah tampak merenung panjang. Lalu, tiba-tiba seorang pria tua bersorak, "Abu Nawas, kalau begitu, bagaimana mengukur akhlak?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, itu mudah. Lihatlah bagaimana seseorang bersikap saat tidak ada yang menonton. Bila ia tetap jujur, itulah akhlak. Bila ia hanya jujur ketika dilihat orang, itu hanya panggung." Kerumunan pecah oleh tepuk tangan. Abu Nawas pun melangkah pergi pelan, tetapi belum sempat jauh, pegawai Faruk berteriak memanggilnya. "Abu Nawas, kau lupa jam pasir kecilmu." Abu Nawas menoleh dan mengambilnya kembali. "Wah, terima kasih. Kalau jam ini tertinggal, takdirku malam ini pasti berantakan." Kerumunan kembali meledak tawa, sementara Abu Nawas berjalan pulang ditemani bayangan senja yang turun perlahan. Ketika Abu Nawas hampir mencapai jembatan kecil menuju rumahnya, ia melihat kerumunan baru di tepi sungai. Seorang pria bertubuh kekar, yang dikenal sebagai Kasim sang penarik perahu, sedang berdebat dengan sekelompok pelajar muda dari madrasah setempat. "Mustahil," teriak Kasim sambil menunjuk air sungai yang mengalir deras. "Kalian bilang arus ini bisa dihitung kecepatannya. Air itu hidup. Mana mungkin bisa dipatok angka?" Para pelajar tampak kewalahan. Mereka hanya mendapat tugas sederhana dari guru mereka, mengukur kecepatan arus untuk latihan matematika. Tapi Kasim, entah mengapa, merasa terhina. Abu Nawas mengamati dari jauh, lalu mendekat karena suasana sudah mulai panas. "Apa yang sedang terjadi?" tanyanya pelan. Salah satu pelajar berkata, "Kami hanya ingin mengukur arus sungai, Tuan." Tapi Kasim bersikeras bahwa air tidak bisa diukur. Kasim membusungkan dada. "Betul. Air mengalir karena kehendak Tuhan. Mengukurnya berarti kau ingin membatasi ciptaannya." Orang-orang di sekitar mulai ikut memihak, sebagian membenarkan, sebagian geleng-geleng kepala. Abu Nawas tersenyum tipis. "Sungguh keyakinan yang indah, Kasim. Tapi izinkan aku bertanya, bila air tidak bisa diukur, bagaimana kau menentukan harga untuk jasa menyeberangkan orang?" Kasim langsung menjawab, "Ya dihitung dari jarak seberang ke sini." "Dan jarak itu, bukankah kau ukur?" Kasim terdiam sejenak. "Itu berbeda." "Berbeda." Abu Nawas menatapnya dengan heran pura-pura. "Kau mengukur tanah ciptaan Allah, tapi menolak mengukur air ciptaan Allah. Kenapa salah satu boleh, yang lain tidak?" Kerumunan mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Baiklah, mari kita coba cara yang tidak mengganggu kehendak Tuhan." Ia mengambil sepotong kayu kecil dari tepi sungai. "Perhatikan ini," katanya sambil meletakkan kayu itu di air. Abu Nawas lalu meminta salah satu pelajar berdiri di hilir sungai beberapa langkah jauhnya. "Nak, ketika kayu ini menyentuh kakimu, beri isyarat." Pelajar itu mengangguk.
Abu Nawas melepaskan kayu tersebut, lalu menghitung dalam hati sambil berjalan pelan di sepanjang sungai. Ketika pelajar memberi isyarat, Abu Nawas berkata, waktu tempuhnya 32 langkah. Satu pelajar mencatat itu. Abu Nawas menunjuk Qasim. Nah, sekarang coba kau jelaskan, apakah aku barusan menentang takdir? Qasim menggaruk kepala. Tidak, kau hanya berjalan sambil melihat kayu. Tepat sekali, jawab Abu Nawas. Dan itulah mengukur. Mengukur bukan menantang Tuhan, itu hanya memperhatikan ciptaannya dengan lebih teliti. Kalau kau tak mau mengukurnya, itu hakmu. Tapi jangan larang orang yang ingin menjadi cerdas. Kerumunan mengangguk. Beberapa pelajar tampak lega. Namun tiba-tiba Qasim bertanya dengan suara lebih pelan, tapi, untuk apa anak-anak ini mengukur arus sungai? Seorang pelajar menjawab dengan semangat, guru kami bilang, agar kita belajar memahami bagaimana air bisa membantu kita. Kalau kita tahu kecepatannya, kita bisa merancang kincir air, mengatur irigasi, bahkan menentukan cara agar perahu bergerak lebih efisien. Abu Nawas menambahkan, dan mungkin suatu hari mereka bisa membuat alat agar sungai memberimu lebih banyak rezeki. Qasim terdiam lama. Ekspresinya berubah dari marah menjadi malu, lalu menjadi penasaran. Baiklah, katanya akhirnya, kalau begitu ajari aku juga bagaimana mengukur arus sungai. Supaya aku bisa berkata pada penumpang bahwa tarifku bukan asal tebak. Kerumunan bertepuk tangan. Para pelajar terlihat terkejut dan bangga. Abu Nawas tersenyum. Aku akan ajarkan. Tapi ingat satu hal, Qasim. Apa itu? Ukurlah air untuk memahami alam. Ukurlah jarak untuk menolong penumpangmu. Tapi jangan ukur kesabaran istrimu. Itu sungai yang arusnya lebih berbahaya. Kerumunan kali ini tertawa keras sekali. Bahkan Qasim ikut tertawa sambil mengusap wajahnya pasrah. Dan ketika matahari mulai tenggelam, Abu Nawas berjalan pulang perlahan, sambil memandangi sungai yang mengalir damai. Air tetap air, pikirnya. Bisa diukur, bisa dipahami. Yang paling sulit diukur tetaplah manusia. Namun justru itu yang membuat hidup di Baghdad tidak pernah membosankan. Para pelajar kembali ke madrasah membawa catatan hasil pengukuran, Qasim kembali ke perahunya dengan langkah lebih ringan, dan kerumunan perlahan bubar. Namun Abu Nawas belum sempat melangkah jauh ketika seseorang memanggilnya dari arah warung teh di sudut jalan. Abu Nawas, kemari sebentar. Ternyata itu Hamid, penjual teh yang terkenal pelit. Meja kayu di depannya dipenuhi koin dari berbagai ukuran, dan wajahnya kusut seperti kain habis diperas. Aku butuh pendapatmu, katanya tanpa basa-basi. Orang-orang bilang aku menghitung bayarannya terlalu teliti. Padahal aku hanya memastikan tidak rugi. Abu Nawas duduk, menatap koin yang tertata berantakan. Bagaimana cara kau menghitungnya? Hamid langsung mengambil satu koin tembaga kecil. Kalau teh manis, sekeping ini. Kalau tambah gula, 2 keping. Kalau pakai gelas besar, tambah lagi setengah keping. Abu Nawas mengangkat alis. Setengah. Hamid dengan bangga menunjukkan koin yang sudah dipotong 2. Lihat. Supaya adil. Orang-orang di warung yang mendengar langsung menutup mulut menahan tawa. Abu Nawas menyandarkan punggungnya pada kursi. Hamid, kau benar-benar memotong koin. Tentu. Bagaimana lagi aku bisa menagih setengah harga? Abu Nawas tidak langsung menegur. Ia hanya mengambil satu potongan koin, menatapnya lama, lalu berkata, Hamid, boleh aku bertanya satu hal sederhana? Tentu. Ketika kau memberikan setengah koin kepada pembeli sebagai kembalian, apakah mereka menerimanya? Hamid terdiam. Salah satu pelanggan berseru, tidak. Kami tidak bisa menggunakan itu untuk membeli apapun di tempat lain. Kerumunan warung ikut mengomel setengah bercanda. Hamid mulai gelisah. Lalu, apa aku salah? Abu Nawas menepuk meja ringan. Kau tidak salah dalam niat, Hamid. Kau hanya salah dalam logika. Bagaimana maksudnya?
Abu Nawas mengambil gelas teh hangat, mengangkatnya. Bayangkan aku berkata, Hamid, aku mau teh setengah gelas saja. Lalu kau membelah gelasmu menjadi dua dan memberiku separuh. Pelanggan langsung pecah tertawa. Hamid hampir menepuk jidatnya sendiri. Abu Nawas melanjutkan, setengah harga bukan berarti membelah uang, tapi menurunkan nilai. Bila kau ingin setengah harga, buat koin khusus, atau gunakan ukuran lain yang berlaku umum. Yang penting bukan bentuknya, tapi kesepakatannya. Hamid menggaruk kepala. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Koin-koin ini, sudah terlanjur terpotong. Abu Nawas memandang sekitar. Bagikan saja pada anak-anak sebagai permainan. Kau bisa bilang itu, koin keberuntungan. Dengan begitu, kau tidak rugi muka, dan mereka dapat hiburan. Anak-anak yang mendengar langsung bersorak. Hamid akhirnya tertawa juga, menyerah pada kenyataan. Baiklah, baiklah. Mulai besok aku buat harga yang jelas tanpa membelah koin. Terima kasih, Abu Nawas. Orang-orang bertepuk tangan kecil. Abu Nawas berdiri, menata sorbannya, dan mulai berjalan pulang sekali lagi. Kali ini tidak ada yang memanggilnya, tidak ada yang berdebat, tidak ada yang memotong koin. Langit sudah gelap, dan lampu-lampu minyak di sepanjang jalan menyala lembut. Baghdad tampak tenang, tapi ketenangan itu selalu menyimpan jutaan potensi kekacauan kecil, kekacauan yang entah kenapa selalu mencari-cari jalan menuju Abu Nawas. Ia tersenyum sendiri, mengingat kejadian hari itu. Sungai yang bisa diukur. Waktu yang harus dikelola. Rempah yang harus ditimbang. Dan koin, yang sebaiknya tidak dibelah. Semua itu adalah bagian dari kecerdikan manusia dalam memahami hidup. Bukan untuk menantang Tuhan, tetapi agar manusia tidak memperbodohi dirinya sendiri. Abu Nawas melangkah melewati jembatan, menatap air yang mengalir dengan tenang, lalu bergumam pelan. Yang paling sulit diukur tetaplah ego manusia. Tapi selama masih ada yang mau belajar, Baghdad akan baik-baik saja. Ia melanjutkan perjalanan pulang di bawah cahaya rembulan, sementara kehidupan kota pelan-pelan kembali bergerak mengikuti alurnya. Sebagaimana sungai, yang mengalir tanpa pernah berhenti. Abu Nawas bongkar kebodohan pedagang dan pegawai hingga satu kota terdiam. Di suatu sore yang terik di pinggiran Baghdad, Abu Nawas berjalan santai sambil memandangi kios-kios kecil yang berjejer di sepanjang jalan. Bau roti baru dan sup kambing menyeruak, tapi perhatian Abu Nawas justru tertuju pada kerumunan orang di depan balai kota. Di sana, seorang pria berjubah hitam berdiri di atas peti kayu, berteriak lantang seolah ia pemilik kebenaran dunia. Aku katakan padamu, teriak pria itu. Barang siapa yang menggunakan jam pasir untuk mengukur waktu adalah orang yang tidak percaya pada takdir. Waktu sudah ditentukan Allah, tidak perlu alat pengukur. Orang-orang mengangguk, sebagian bingung, sebagian takut berdebat. Pria ini dikenal sebagai Kadi Bahri, seorang pegawai pengadilan yang gemar memamerkan otoritasnya. Abu Nawas mendekat sambil tersenyum. Wahai Kadi Bahri, katanya ringan, jika apa yang kau katakan benar, berarti engkau tidak pernah membutuhkan alat apapun untuk memastikan sesuatu, bukan? Kadi Bahri menatap sinis. Tentu saja. Aku hanya memakai akal sehat dan takdir. Akal sehat? Ya, Abu Nawas mengangguk sambil mengelus jenggot yang tidak terlalu rapi. Bolehkah aku bertanya? Katakan. Jika engkau tidak memerlukan alat pengukur waktu, kenapa setiap hari engkau datang bekerja tepat pada saat lonceng masjid berbunyi? Bukankah itu alat tanda waktu? Orang-orang mulai berbisik. Kadi Bahri tampak tergagap sebentar, tapi cepat-cepat menjawab, itu berbeda. Lonceng adalah panggilan, bukan alat ukur. Abu Nawas tersenyum kecil. Baiklah. Lalu, ketika engkau mengadili seseorang, bagaimana engkau menentukan hari sidang berikutnya? Dengan mencatatnya di lembaran pengadilan, jawab Kadi Bahri cepat. Dan kapan engkau tahu hari itu sudah tiba? Kadi Bahri terdiam. Mulai tampak kerut di dahinya. Abu Nawas melanjutkan,
Apakah engkau menunggu takdir mengetuk pintu rumahmu dan berkata, "Hai Kadi, hari ini sidangmu"? Kerumunan tertawa. Kadi Bahri wajahnya memerah. Engkau memelintir kata-kataku. Aku hanya mengatakan bahwa jam pasir tidak perlu. Ah, kata Abu Nawas, kalau begitu bukan takdir masalahnya, tapi jam pasirnya. Kadi Bahri makin panas. Jam pasir itu alat orang malas. Mereka takut menyia-nyiakan waktu, padahal waktu tidak bisa dikendalikan. Abu Nawas memutar bola mata ke langit seolah mencari hikmah. Wahai Kadi Bahri, aku ingin bertanya sekali lagi. Kau mengatakan waktu tidak bisa dikendalikan, benar? Tentu saja. Kalau begitu, kata Abu Nawas sambil menunduk sedikit, kenapa engkau marah bila seseorang terlambat hadir di sidangmu? Bukankah ia juga hanya mengikuti takdir? Harusnya engkau memuji mereka karena patuh pada kehendak Tuhan. Suasana mendadak ricuh dengan tawa dan tepuk tangan. Kadi Bahri benar-benar tersudut. Namun Abu Nawas belum selesai. Wahai Kadi, lanjutnya dengan nada lebih lembut, ketahuilah bahwa mengukur waktu bukan berarti menentang takdir. Justru itu adalah bagian dari amanah. Kita diberi akal agar bisa mengatur hidup, bukan untuk menyalahkan kehendak ilahi. Sama seperti engkau menghitung dirham yang diberikan padamu setiap bulan, kau tidak menyerahkan semuanya pada takdir, bukan? Kadi Bahri terdiam membatu. Bahkan murid-muridnya yang biasa mendampinginya mulai saling pandang dan menghindari tatapannya. Kemudian Abu Nawas menambahkan, mengelola waktu adalah tanda kebijaksanaan, bukan pembangkangan. Bukankah Rasulullah pun mengatur jadwal, membagi tugas, dan menetapkan waktu salat? Bila mengatur waktu dianggap menolak takdir, maka seluruh umat harus hidup tanpa perencanaan. Kita tidak boleh menetapkan jadwal belajar, berdagang, atau bahkan menikah. Kerumunan mengangguk setuju. Seorang pedagang roti bahkan menepuk pundak temannya. Benar itu. Kalau tanpa jadwal, istriku tidak akan tahu kapan aku harus pulang. Senyuman muncul lagi di wajah-wajah orang Baghdad. Pada akhirnya, Kadi Bahri menurunkan kepalanya. Aku perlu memikirkan ulang kata-kataku. Abu Nawas menepuk bahu sang Kadi seperti sahabat lama. Berpikirlah dengan tenang. Ingatlah, tidak semua perkara harus diteriakkan dari atas peti kayu. Kerumunan tertawa lagi, kali ini lebih hangat. Kadi Bahri mundur perlahan, meninggalkan tempat dengan wibawa yang menurun setengah derajat. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pergi sambil tersenyum, dan diam-diam mengeluarkan jam pasir kecil dari sakunya. Ia membalik jam itu, menatap detik pasir yang turun perlahan, lalu bergumam. Takdir memang menentukan, tapi manusia tetap wajib berusaha memastikan ia tidak terlambat makan malam. Saat Abu Nawas berbelok menuju pasar rempah, ia mendapati keramaian baru. Kali ini bukan karena perdebatan, melainkan karena seorang pedagang kaya bernama Faruk tengah memarahi pegawainya. Bagaimana bisa kau menimbang rempah tanpa timbangan? Lihat. Pelanggan mengeluh lagi, teriak Faruk sambil memegang sekantong kunyit yang tampak terlalu sedikit. Pegawai itu pucat. Tuan Faruk, timbangan kita patah sejak pagi. Abu Nawas mendekat, tertarik melihat kegaduhan yang hampir selalu sukses menjadi hiburan sore hari di Baghdad. Faruk mengenalnya dan langsung menunjuk sambil mengeluh. Abu Nawas, kau datang tepat waktu. Lihat pegawaiku ini. Ia menimbang rempah tanpa timbangan. Apa manusia bisa menimbang dengan takdir? Abu Nawas menahan tawa. Wahai Faruk, bukankah barusan aku mendengar seseorang di balai kota berkata bahwa mengukur adalah tanda kurang beriman? Pedagang itu mendengus. Ayolah, Abu Nawas. Jangan bawa-bawa Kadi itu. Ini urusan dagang. Kalau tidak diukur, aku rugi. Kerumunan tertawa kecil. Abu Nawas mengangguk-angguk, seolah memahami persoalan rumit yang sebenarnya sangat sederhana. Baik, Faruk. Jika benar kau rugi bila tidak mengukur, maka mari kita uji akurasi penglihatanmu. Abu Nawas mengambil 2 genggam kunyit, satu dari karung, satu dari meja. Menurutmu,
Tanyanya, mana yang lebih berat? Faruk memicingkan mata, menatap lama. Yang kanan. Abu Nawas mengangkat alis. Benarkah? Pegawaimu, menurutmu yang mana? Pegawai itu ragu-ragu. Yang kiri. Kerumunan mulai menahan tawa lagi. Abu Nawas berkata ringan, lihat. Tanpa alat ukur, pendapat orang hanya akan jadi perdebatan yang tidak selesai. Sekarang mari kita cari cara sederhana. Ia mendekati anak kecil yang sedang memainkan ayunan kayu di dekat toko sayur. Nak, bolehkah aku meminjam ayunanmu sebentar? Anak itu mengangguk senang. Abu Nawas menggantung 2 kantong kecil kunyit di kedua sisi ayunan. Tali ayunan miring ke kiri. Jadi, ujar Abu Nawas, yang kiri lebih berat. Kerumunan bersorak kagum. Faruk mendengus, tapi ia tahu Abu Nawas benar. Abu Nawas melanjutkan, timbangan rusak itu bukan masalah besar. Kau tetap bisa berjualan bila mau memakai akal. Tapi bila kau mengandalkan tebak-tebakan, hari ini kau rugi kunyit, besok rugi reputasi. Pegawai Faruk tampak lega. Faruk sendiri menghela napas. Baik, baik. Aku mengerti. Tapi astaga, Abu Nawas, jika aku memakai ayunan anak kecil setiap hari, orang akan menganggapku gila. Tidak masalah, jawab Abu Nawas santai. Kegilaan yang jujur lebih baik daripada kewarasan palsu yang merugikan orang lain. Kerumunan tertawa lagi. Faruk akhirnya ikut tertawa sambil mengusap wajahnya. Namun sebelum Abu Nawas pergi, seorang pemuda mendekat dan bertanya dengan nada serius, wahai Abu Nawas, kalau semua perlu diukur, bagaimana dengan niat? Niat kan tidak terlihat. Abu Nawas berhenti sejenak. Pertanyaan itu membuat kerumunan mendadak hening. Niat, katanya pelan, memang tak bisa diukur, tapi bisa dibuktikan. Bila seseorang berniat jujur, akan terlihat dari tindakannya. Bila seseorang berniat bengkok, ia akan menyusahkan orang lain bahkan tanpa alat ukur. Sama seperti pedagang yang tampaknya marah demi keadilan, padahal ia hanya takut rugi. Faruk terbatuk-batuk kecil, pura-pura fokus pada karung rempah. Abu Nawas menatap pemuda itu dan melanjutkan, ketika sesuatu tidak bisa diukur dengan alat, ukur dengan akhlak. Jika akhlakmu benar, tak ada satupun timbangan yang bisa menipu kamu. Kerumunan mengangguk. Beberapa wajah tampak merenung panjang. Lalu, tiba-tiba seorang pria tua bersorak, Abu Nawas. Kalau begitu, bagaimana mengukur akhlak? Abu Nawas tersenyum lebar. Ah, itu mudah. Lihatlah bagaimana seseorang bersikap saat tidak ada yang menonton. Bila ia tetap jujur, itulah akhlak. Bila ia hanya jujur ketika dilihat orang, itu hanya panggung. Kerumunan pecah oleh tepuk tangan. Abu Nawas pun melangkah pergi pelan, tetapi belum sempat jauh, pegawai Faruk berteriak memanggilnya. Abu Nawas. Kau lupa jam pasir kecilmu. Abu Nawas menoleh dan mengambilnya kembali. Wah, terima kasih. Kalau jam ini tertinggal, takdirku malam ini pasti berantakan. Kerumunan kembali meledak tawa. Sementara Abu Nawas berjalan pulang ditemani bayangan senja yang turun perlahan. Ketika Abu Nawas hampir mencapai jembatan kecil menuju rumahnya, ia melihat kerumunan baru di tepi sungai. Seorang pria bertubuh kekar, yang dikenal sebagai Kasim sang penarik perahu, sedang berdebat dengan sekelompok pelajar muda dari madrasah setempat. Mustahil, teriak Kasim sambil menunjuk air sungai yang mengalir deras. Kalian bilang arus ini bisa dihitung kecepatannya. Air itu hidup. Mana mungkin bisa dipatok angka? Para pelajar tampak kewalahan. Mereka hanya mendapat tugas sederhana dari guru mereka, mengukur kecepatan arus untuk latihan matematika. Tapi Kasim, entah mengapa, merasa terhina. Abu Nawas mengamati dari jauh, lalu mendekat karena suasana sudah mulai panas. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya pelan. Salah satu pelajar berkata, kami hanya ingin mengukur arus sungai, Tuan. Tapi Kasim bersikeras bahwa air tidak bisa diukur. Kasim membusungkan dada. Betul.
air mengalir karena kehendak Tuhan. Mengukurnya berarti kau ingin membatasi ciptaannya. Orang-orang di sekitar mulai ikut memihak, sebagian membenarkan, sebagian geleng-geleng kepala. Abu Nawas tersenyum tipis. Sungguh keyakinan yang indah, Qasim. Tapi izinkan aku bertanya, bila air tidak bisa diukur, bagaimana kau menentukan harga untuk jasa menyeberangkan orang? Qasim langsung menjawab, ya dihitung dari jarak seberang ke sini. Dan jarak itu, bukankah kau ukur? Qasim terdiam sejenak. Itu berbeda. Berbeda. Abu Nawas menatapnya dengan heran pura-pura. Kau mengukur tanah ciptaan Allah, tapi menolak mengukur air ciptaan Allah. Kenapa salah satu boleh, yang lain tidak? Kerumunan mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, baiklah, mari kita coba cara yang tidak mengganggu kehendak Tuhan. Ia mengambil sepotong kayu kecil dari tepi sungai. Perhatikan ini, katanya sambil meletakkan kayu itu di air. Abu Nawas lalu meminta salah satu pelajar berdiri di hilir sungai beberapa langkah jauhnya. Nah, ketika kayu ini menyentuh kakimu, beri isyarat. Pelajar itu mengangguk. Abu Nawas melepaskan kayu tersebut, lalu menghitung dalam hati sambil berjalan pelan di sepanjang sungai. Ketika pelajar memberi isyarat, Abu Nawas berkata, waktu tempuhnya 32 langkah. Satu pelajar mencatat itu. Abu Nawas menunjuk Qasim. Nah, sekarang coba kau jelaskan, apakah aku barusan menentang takdir? Qasim menggaruk kepala. Tidak, kau hanya berjalan sambil melihat kayu. Tepat sekali, jawab Abu Nawas. Dan itulah mengukur. Mengukur bukan menantang Tuhan, itu hanya memperhatikan ciptaannya dengan lebih teliti. Kalau kau tak mau mengukurnya, itu hakmu. Tapi jangan larang orang yang ingin menjadi cerdas. Kerumunan mengangguk. Beberapa pelajar tampak lega. Namun tiba-tiba Qasim bertanya dengan suara lebih pelan, tapi, untuk apa anak-anak ini mengukur arus sungai? Seorang pelajar menjawab dengan semangat, guru kami bilang, agar kita belajar memahami bagaimana air bisa membantu kita. Kalau kita tahu kecepatannya, kita bisa merancang kincir air, mengatur irigasi, bahkan menentukan cara agar perahu bergerak lebih efisien. Abu Nawas menambahkan, dan mungkin suatu hari mereka bisa membuat alat agar sungai memberimu lebih banyak rezeki. Qasim terdiam lama. Ekspresinya berubah dari marah menjadi malu, lalu menjadi penasaran. Baiklah, katanya akhirnya, kalau begitu ajari aku juga bagaimana mengukur arus sungai. Supaya aku bisa berkata pada penumpang bahwa tarifku bukan asal tebak. Kerumunan bertepuk tangan. Para pelajar terlihat terkejut dan bangga. Abu Nawas tersenyum. Aku akan ajarkan. Tapi ingat satu hal, Qasim. Apa itu? Ukurlah air untuk memahami alam. Ukurlah jarak untuk menolong penumpangmu. Tapi jangan ukur kesabaran istrimu. Itu sungai yang arusnya lebih berbahaya. Kerumunan kali ini tertawa keras sekali. Bahkan Qasim ikut tertawa sambil mengusap wajahnya pasrah. Dan ketika matahari mulai tenggelam, Abu Nawas berjalan pulang perlahan, sambil memandangi sungai yang mengalir damai. Air tetap air, pikirnya. Bisa diukur, bisa dipahami. Yang paling sulit diukur tetaplah manusia. Namun justru itu yang membuat hidup di Baghdad tidak pernah membosankan. Para pelajar kembali ke madrasah membawa catatan hasil pengukuran, Qasim kembali ke perahunya dengan langkah lebih ringan, dan kerumunan perlahan bubar. Namun Abu Nawas belum sempat melangkah jauh ketika seseorang memanggilnya dari arah warung teh di sudut jalan. Abu Nawas, kemari sebentar. Ternyata itu Hamid, penjual teh yang terkenal pelit. Meja kayu di depannya dipenuhi koin dari berbagai ukuran, dan wajahnya kusut seperti kain habis diperas. Aku butuh pendapatmu, katanya tanpa basa-basi. Orang-orang bilang aku menghitung bayarannya terlalu teliti. Padahal aku hanya memastikan tidak rugi. Abu Nawas duduk, menatap koin yang tertata berantakan. Bagaimana cara kau menghitungnya? Hamid langsung mengambil satu koin tembaga kecil. Kalau teh manis,
sekeping ini. Kalau tambah gula, 2 keping. Kalau pakai gelas besar, tambah lagi setengah keping. Abu Nawas mengangkat alis. Setengah. Hamid dengan bangga menunjukkan koin yang sudah dipotong 2. Lihat. Supaya adil. Orang-orang di warung yang mendengar langsung menutup mulut menahan tawa. Abu Nawas menyandarkan punggungnya pada kursi. Hamid, kau benar-benar memotong koin. Tentu. Bagaimana lagi aku bisa menagih setengah harga? Abu Nawas tidak langsung menegur. Ia hanya mengambil satu potongan koin, menatapnya lama, lalu berkata, Hamid, boleh aku bertanya satu hal sederhana? Tentu. Ketika kau memberikan setengah koin kepada pembeli sebagai kembalian, apakah mereka menerimanya? Hamid terdiam. Salah satu pelanggan berseru, tidak. Kami tidak bisa menggunakan itu untuk membeli apapun di tempat lain. Kerumunan warung ikut mengomel setengah bercanda. Hamid mulai gelisah. Lalu, apa aku salah? Abu Nawas menepuk meja ringan. Kau tidak salah dalam niat, Hamid. Kau hanya salah dalam logika. Bagaimana maksudnya? Abu Nawas mengambil gelas teh hangat, mengangkatnya. Bayangkan aku berkata, Hamid, aku mau teh setengah gelas saja. Lalu kau membelah gelasmu menjadi 2 dan memberiku separuh. Pelanggan langsung pecah tertawa. Hamid hampir menepuk jidatnya sendiri. Abu Nawas melanjutkan, setengah harga bukan berarti membelah uang, tapi menurunkan nilai. Bila kau ingin setengah harga, buat koin khusus, atau gunakan ukuran lain yang berlaku umum. Yang penting bukan bentuknya, tapi kesepakatannya. Hamid menggaruk kepala. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Koin-koin ini sudah terlanjur terpotong. Abu Nawas memandang sekitar. Bagikan saja pada anak-anak sebagai permainan. Kau bisa bilang itu koin keberuntungan. Dengan begitu, kau tidak rugi muka, dan mereka dapat hiburan. Anak-anak yang mendengar langsung bersorak. Hamid akhirnya tertawa juga, menyerah pada kenyataan. Baiklah, baiklah. Mulai besok aku buat harga yang jelas tanpa membelah koin. Terima kasih, Abu Nawas. Orang-orang bertepuk tangan kecil. Abu Nawas berdiri, menata sorbannya, dan mulai berjalan pulang sekali lagi. Kali ini tidak ada yang memanggilnya, tidak ada yang berdebat, tidak ada yang memotong koin. Langit sudah gelap, dan lampu-lampu minyak di sepanjang jalan menyala lembut. Baghdad tampak tenang, tapi ketenangan itu selalu menyimpan jutaan potensi kekacauan kecil, kekacauan yang entah kenapa selalu mencari-cari jalan menuju Abu Nawas. Ia tersenyum sendiri, mengingat kejadian hari itu. Sungai yang bisa diukur. Waktu yang harus dikelola. Rempah yang harus ditimbang. Dan koin, yang sebaiknya tidak dibelah. Semua itu adalah bagian dari kecerdikan manusia dalam memahami hidup. Bukan untuk menantang Tuhan, tetapi agar manusia tidak memperbodohi dirinya sendiri. Abu Nawas melangkah melewati jembatan, menatap air yang mengalir dengan tenang, lalu bergumam pelan. Yang paling sulit diukur tetaplah ego manusia. Tapi selama masih ada yang mau belajar, Baghdad akan baik-baik saja. Ia melanjutkan perjalanan pulang di bawah cahaya rembulan, sementara kehidupan kota pelan-pelan kembali bergerak mengikuti alurnya. Sebagaimana sungai, yang mengalir tanpa pernah berhenti.